Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada peserta didik yang pada kesempatan kali ini sudah berada di kelas 12. Mudah-mudahan semakin tinggi kelas kalian, semakin semangat dalam belajar, khususnya dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun pelajaran 2024 dan 2025. Video ini Bapak buat untuk kalian yang pada kesempatan pertemuan kali ini tidak dapat Bapak temuin dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk belajar dan mengerti konsep pembelajaran PAI dan budi pekerti pada kelas 12 ini. Walaupun Bapak tidak hadir, mudah-mudahan materi ini tetap tersampaikan dan bisa kalian mengerti dan tidak membuang waktu sehingga waktu pertemuan-pertemuan di minggu depan dapat dimanfaatkan dengan mengikuti materi-materi yang lainnya. Jadi pada pertemuan kali ini ialah Bapak ingin menjelaskan tentang kontrak belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tahun pelajaran 2024-2025. Adapun proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 ini, jadi Bapak akan menjelaskan terkait materi pembelajaran. Nah, untuk kelas 12 materi pembelajarannya itu hanya ada di semester 5 karena di semester 6 kalian sudah mulai PKL. Jadi kita harus menyelesaikan pembelajaran kelas 12 ini di semester awal. Maka satu pertemuan nanti kita akan habiskan untuk menyelesaikan satu kompetensi dasar. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dan tetap mengikuti pembelajaran PAI dengan baik. Nah, jadi dalam pembelajaran itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah sebelum kegiatan belajar mengajar. Sebelum belajar, kalian harus sudah membaca materi yang Bapak akan berikan sebelum pelajaran minggu tersebut. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan. Jadi misalnya minggu depan kita akan belajar tentang tema atau komponen Al-Quran. Per kelompok sudah harus membawa ini dan itu. Nah, nanti Bapak akan sampaikan dan bahan-bahan tersebut sudah harus jadi dan sudah siap digunakan pada saat proses pembelajaran. Yang ketiga ialah mengisi buku praktikum. Jadi hal-hal yang harus diisi dalam buku praktikum sudah harus terisi dan Bapak masuk sudah harus ada buku praktikum di depan atau di meja bagian depan. Ya, jadi bukunya sudah terisi dan sudah dikumpulkan di meja di bagian depan dan Bapak akan verifikasi dan Bapak akan berikan tanda tangan dan penilaian bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan buku praktikum dengan baik. Nah, apa saja yang harus diisi? Nanti Bapak akan jelaskan di video yang kedua. Adapun pada saat awal pembelajaran, ya Bapak akan masuk ke kelas, lalu akan mengecek kondisi kelas. Mudah-mudahan kondisi kelasnya sudah dalam keadaan baik, bersih, dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ataupun nanti apabila jadwal Bapak dalam penggunaan lab, maka kita akan menggunakan lab untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi kita ada outing class nanti. Lalu akan Bapak mengabsen kalian. Lalu ada baca Iqra. Jadi untuk kelas 12 ada target untuk bisa menyelesaikan Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Ya, jadi lulus dari SMK Negeri 8 Jakarta, kalian sudah lancar, sudah bisa dianggap membaca Al-Quran dan lulus Iqra-nya. Yang ketiga, Bapak akan memberikan verifikasi di buku praktikum. Bapak akan evaluasi buku praktikumnya dan Bapak akan menjelaskan bagaimana pembelajaran hari ini, prosesnya, modelnya Bapak akan terangkan dan juga tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai.
Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran inti, yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model, metode, dan pendekatan yang telah disepakati atau yang telah ditentukan. Nah, setelah pembelajaran nanti Bapak akan berikan konfirmasi ataupun persepsi. Bapak akan terangkan sedikit untuk menjelaskan hal-hal yang penting dalam pembelajaran hari ini, dan juga mungkin ada tes dan juga game yang berhubungan dengan pembelajaran yang telah kalian pelajari hari ini. Adapun penutupnya nanti Bapak akan berikan evaluasi atau feedback. Bapak minta pendapat dari kalian bagaimana kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya Bapak akan menyampaikan persiapan minggu depan. Target minggu depan kita akan mempelajari apa dan bagaimana pembelajarannya Bapak akan sampaikan di waktu-waktu terakhir. Itu adalah proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selanjutnya, nah ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Secara umum, pendidikan agama Islam itu terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama komponen Al-Quran dan Hadis. Yang kedua ada akidah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat fikih. Dan yang kelima sejarah kebudayaan Islam. Nah, bab pertama ini yaitu tentang sabar dalam menghadapi musibah. Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai 156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9 berikut dengan hadis yang terkait. Nah, ini adalah komponen Al-Quran di mana kalian harus bisa membaca makro, yaitu Quran Surat Al-Baqarah dan Ibrahim ini dengan baik dan benar. Lalu kalian bisa menerjemahkan secara perkata, bisa menghafal ayatnya ataupun hafal terjemahannya, mengetahui isi kandungan, hikmah, sampai perilaku yang mencerminkan dari penghayatan terhadap Quran Surat Al-Baqarah dan Surat Ibrahim dengan ayat yang telah ditentukan. Yang kedua, ada indahnya kehidupan bermakna tentang iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, nanti kita akan pelajari. Nah, ini masuk ke bagian akidah. Yang ketiga, ada bagian akhlak. Akhlak itu ada 2, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Adapun akhlak mazmumah yaitu akhlak yang buruk. Nah, ini ada munafik, keras hati, dan keras kepala. Nah, ini masuk ke kategori akhlak mazmumah. Yang keempat ada fikih. Nah, fikih di kelas 12 ada mawaris. Judulnya kewarisan dan kearifan dalam Islam, yaitu tentang mawaris dalam Islam. Ya, apa itu warisan? Warisan juga bisa disebut dengan ilmu faraid. Apa itu ilmu faraid? Ya, bagaimana mempelajari membagi warisan dalam Islam. Siapa saja yang dapat, siapa saja yang tidak dapat, berapa bagian sipulan, berapa bagian sipulan. Nah, nanti kita akan pelajari. Selanjutnya ada ini di semester pertama dan ini di semester ini masih semester pertama, yaitu sampai bab 5. Yang bab kelima yaitu perkembangan peradaban Islam di dunia. Nah, ini sejarah kebudayaan Islam yang nanti akan kita pelajari dengan model pembelajaran yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Ada cinta tanah air dan moderasi beragama. Ini masuk ke bagian Al-Quran, Al-Qasas, dan Al-Baqarah, serta hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Ya, kalian nanti targetnya bisa membaca ayat ini dengan baik, bisa hafal baik ayat maupun terjemahannya, mengetahui isi kandungan, hikmah, dan sikap perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap surah ini. Lalu ada ilmu kalam. Maaf, ini belum diganti ya, tentang ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam, bagaimana mempelajarinya, menyikapinya. Nah, nanti kita akan pelajari tentang ilmu kalam.
Selanjutnya ada sikap inovatif etika dalam berorganisasi. Ya, ada dalil pengertian keutamaan kiat-kiat etos kerja inovatif dan etika dalam berorganisasi. Nah, ini tentang akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Kita akan pelajari nanti. Fikihnya ada ijtihad, yaitu penjelasan apa itu ijtihad, dalilnya, hukumnya, syaratnya, macam dan urgensi daripada ijtihad. Dan yang terakhir ada peran organisasi Islam di Indonesia. Ini sejarah kebudayaan Islam yang nanti akan kita pelajari. Lalu nanti kalau waktunya cukup, ada ujian praktek. Ujian prakteknya nanti bisa lihat di bagian ibadah mahdoh, zikir dan doa, hafalan dan baca Al-Quran. Lalu yang terakhir ada asesmen. Ya, asesmen itu di kelas 12 kita hanya ada satu, yaitu berada di bulan Desember. Karena bulan Januari sampai bulan Juli kalian sudah PKL, jadi kita akan menyelesaikan materi pembelajaran ini di semester 5. Mudah-mudahan semuanya dapat tercapai. Selanjutnya ini adalah verifikasi buku praktikum yang harus kalian selesaikan. Insya Allah Bapak akan jelaskan di video yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kontrak belajar ini mudah-mudahan semua dapat memahaminya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.